Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni, selaku dosen pembimbing mata kuliah biokimia, serta teman-teman sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi presentasi kali ini yaitu tentang metabolisme lipid. Saya Rifana Fisariani dari kelompok 3 D31A selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 D31A yang dimana anggota kelompok bernama Asifa Salsabila, Elvira, Erik, Hodijah, Lia, Alia, Lisna, Muhammad Firly, Safira Nur, Siti Rahmatul, Tiara Citra, dan yang terakhir Tasya Marcella. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Untuk penjelasan mengenai metabolisme lipid akan dibacakan oleh Muhammad Firly. Untuk Muhammad Firly, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ya, di sini ada metabolisme lipid ya, dan di sebelah kiri juga ada skemanya. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Di mulut, lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Lalu, dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Yang terakhir, kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewat usus besar. Jadi, lemak dalam makanan dicerna di saluran cerna. Lemak dicerna menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak. Lalu masuk ke dalam aliran darah, protein menjadi menjadi kilomikron. Setelah itu masuk kepada hati, dan di hati itu diurai menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak. Lalu di hati juga memproduksi kolesterol yang akan dibawa menjadi ke aliran darah. Di sini protein atau lipoprotein diubah menjadi LDL, masuk ke sel-sel tubuh. Setelah masuk ke sel-sel tubuh, ada juga HDL yang kembali lagi ke hati, dan juga yang di hati itu kan ada asam lemak, diurai menjadi asam lemak. Nah, asam lemak tersebut menjadi sumber energi, dan juga ada yang menjadi cadangan energi yang menjadi jaringan lemak. Baik, terima kasih Firly. Untuk materi selanjutnya mengenai lipid akan dijelaskan oleh Hodijah. Untuk Hodijah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu lipid. Lipid adalah salah satu kelas molekul biologis berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati, yang biasanya tidak cukup besar untuk dianggap sebagai makromolekul. Lipid juga merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, yang diekstrak dari organisme. Lipid dalam makanan dalam bentuk digesterol dan membran fosfolipid. Pada umumnya, lipid adalah konduktor panas yang jelek, sehingga berfungsi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh.
1 gram lemak sama dengan 1 gram karbo atau protein sama dengan diangkut dalam darah dalam bentuk kilomikron. Lipoprotein yang sangat kecil dan juga dalam bentuk asam lemak yang terikat dalam albumin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk bisa di next slide. Baik, untuk penjelasan mengenai fungsi lipid akan dijelaskan oleh Elvira. Untuk Elvira, saya persilakan. Baik, karena Elviranya sedang ada kendala, saya akan menggantikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi lipid. Fungsi lipid yaitu yang pertama sebagai penyusun struktur membran sel, yang kedua sebagai cadangan energi, dan yang ketiga sebagai hormon dan vitamin. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisna. Untuk Lisna, saya Baik, persilakan. terima kasih moderator. Maaf sebelumnya izin off cam. Selanjutnya ada metabolisme lipid di mulut. Lipid mulai mengalami tahap pencernaan, terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Lalu pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Dari kantong empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh, dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk metabolisme lipid akan dijelaskan oleh Siti Rahmatul. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada metabolisme lipid. Yang pertama degradasi lipid, yaitu oksidasi asam lemak atau pencernaan, penyerapan, dan transport lemak oksidasi asam lemak. Yang kedua, biosintesis lipid atau asam lemak, triasilgliserol, fosfolipid, kolesterol, dan steroid. Untuk penjelasan biosintesis trigliserida akan dibacakan oleh Erik. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin off cam dikarenakan kendala jaringan. Biosintesis trigliserida. Satu, pembentukan gliserofosfat dari gliserol yang berlangsung dalam hati dan ginjal. 2. Pembentukan gliserofosfat dari hidroksiaseton fosfat yang berlangsung dalam mukosa, usus, serta dalam jaringan adiposa. 3. Gliserofosfat yang telah terbentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A membentuk suatu asam fosfatidat. 4. Terjadi reaksi hidrolisis asam fosfatidat dengan fosfatase sebagai katalis dan menghasilkan suatu 1, digliserida. 5. Asilasi terhadap 1, digliserida ini merupakan tahap akhir karena molekul asli koenzim A akan terikat pada atom C nomor 3 sehingga terbentuk trigliserida. Next. Berikut adalah contoh skema dari biosintesis trigliserida. Baik,
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Lia. Untuk Lia, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Struktur fosfolipid dalam membran sel adalah amfibolik, yaitu satu bagian molekul bermuatan polar atau hidrofolik dan bagian yang lain tidak bermuatan atau non-polar atau hidrofobik. Area hidrofilik yang berisi fosfat dan hidrofobik yang berisi asam lemak disebut kepala dan ekor. Biosintesis fosfolipid ini yang pertama dimulai dari 1,2-digliserida bereaksi dengan sitin difosfatkolin atau CDP-kolin menghasilkan fosfatidilkolin. Lalu, selain itu, 1,2-digliserida juga bereaksi dengan sitidin fosfat etanolamina menghasilkan fosfatidil-etanolamina. Fosfatidil-etanolamina dapat juga terbentuk dari fosfatidilserin dengan reaksi dekarboksilasi. Sebaliknya, fosfatidilserin dapat terbentuk dari fosfatidil-etanolamina dengan serin. Dalam reaksi ini terjadi pergantian gugus serin. Next. Ini adalah skema biosintesis fosfolipid. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai biosintesis kolesterol akan disampaikan oleh Asipa. Untuk Asipa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada biosintesis kolesterol. Yang pertama, asetil koenzim A diubah menjadi isopentenyl pirofosfat dan dimetatil pirofosfat. Yang dua selanjutnya isopentenyl pirofosfat dan dimetatil pirofosfat bereaksi membentuk kolesterol. Pembentukan kolesterol ini melalui beberapa reaksi antara yaitu granil pirofosfat, squalene, dan lanosterol. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Untuk Tasya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Maaf sebelumnya saya izin off cam karena kendala jaringan. Beta oksidasi asam lemak terjadi di mitokondria. Sebelum dioksidasi, di sitotol asam lemak diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA. Asam lemak akan mendapatkan energi dari ATP, kemudian akan berikatan dengan koenzim A, sehingga akan membentuk asil CoA dan nantinya akan menghasilkan AMP plus PPI. Kemudian, asil CoA ditransport masuk ke matriks mitokondria dalam bentuk perikatan dengan karnitin atau asil karnitin. Di dalam matriks karnitin dilepaskan dan terbentuk asil CoA lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, pada oksidasi, tiap kali 2 atom C dibebaskan dalam bentuk asetil CoA. Dimulai dari ujung karboksil dihasilkan NADH dan FADH2. Oksidasi terjadi pada atom C beta atau atom C ketiga dari ujung karboksil disebut beta oksidasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide yang terakhir mengenai pencernaan, penyerapan, dan transport lemak akan dibacakan oleh Safira. Untuk Safira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Penggunaan lemak sebagai sumber energi erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Mamal mempunyai 5-25% atau lebih lipid dan 90% dalam bentuk lemak atau TAG yang disimpan di dalam jaringan adipose. Pada hewan lemak disimpan dalam adiposit.
pada tumbuhan, lemak disimpan di biji untuk perkembangan embrio. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai metabolisme lipid. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, saya yang ingin bertanya boleh di kolom chat ya. Terima kasih. Oke. Tanggung ya waktunya. 15 menit lagi. Delapan 20, udah 25 menit. Yang protein udah siap belum? Kelompok 1 protein. Baik Bu, mungkin ditutup aja untuk presentasi di kelompok 3 yang ini. Ya. Saya tutup presentasinya. Sekarang D3 kelas B, protein. Oke, baik. Rangkaian diskusi untuk presentasi metabolisme lipid sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah, saya sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih kepada kelompok 2 sebagai penyaji dan rekan-rekan sekalian yang sudah memperhatikan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok D3. Baik, Ibu izin share screen. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Wahyuni selaku dosen mata kuliah biokimia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Zahra Isifa sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 D31B, yaitu mengenai protein, mencakup asam amino, dan peptida. Adapun anggota dari kelompok
2 dari D31B, yaitu yang pertama, boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 2D31B yaitu ada Ernest Veronisa, ada Fadlan Raka Al-Abilah, ada Farzana Alifah Hadawiyah, Firly Purnamawati, Gusfianti Nurbulandari, Kauri Melani Basuli Purba, Lia Lestari, Listia Sri Wahyuni, Mirajul Fikri, dan Muhammad Lukman. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kepada kelompok 2D31B dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Yang pertama tentang protein. Protein yang namanya berarti pertama atau utama merupakan makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel dan menyusun lebih dari setengah berat kering pada hampir semua organisme. Protein terdiri dari rantai poleptida yang mempunyai rantai amat panjang, tersusun atas banyak unit asam amino. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik seperti juga terdapat ribuan gen di dalam inti sel. Masing-masing mencirikan satu sifat nyata dari organisme. Di dalam sel terdapat ribuan jenis protein yang berbeda, masing-masing membawa fungsi spesifik yang ditentukan oleh gen yang sesuai. Boleh di next. Kemudian ada asam amino. Asam amino dapat dikatakan sebagai turunan dari asam karboksilat, di mana satu atom H digantikan oleh gugus amin atau NH2. Pada umumnya, gugus amin terikat pada atom C-alpha. Atom C-alpha pada asam amino adalah atom C asimetris atau atom C chiral, karena mengikat 4 gugus yang berbeda kecuali glisin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadlan. Baik. Keseimbangan protonik asam amino. Asam amino paling sedikit memiliki 2 asam lemah yang dapat terionisasi, gugus karboksilat dan gugus amin yang terprotonasi. Ermin COH menjadi ermin COO. Min terionisasi sebagai basa konjugat.
R-NH2 menjadi R-N plus H3 terprotonasi. R-COH dan R-N plus H3 adalah asam lemah, akan tetapi R-COH merupakan asam yang ratusan kali lebih asam daripada R-NH3. Boleh di next. Yang pertama, pada pH 7-4, pH fisiologis gugus karboksil hampir seluruhnya berada sebagai basa konjugat, ion karboksilat, sedangkan gugus amin berada dalam bentuk terprotonasi. Dengan demikian, struktur umum asam amino tidak akan timbul pada setiap pH. Yang kedua, pada pH yang cukup rendah, asam gugus amin yang memiliki sifat asamnya lebih lemah daripada asam karboksilat akan diprotonasi. Yang ketiga, pada pH yang cukup tinggi, gugus karboksil akan terionisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farzana. Yang keempat, pH atau sama dengan min log H+ atau pK. Nilai pK asam amino atau gugus amin asam amino bebas berkisar pada angka 9,8, di mana asam amino berfungsi sebagai asam yang lebih lemah daripada gugus karboksil. Lalu yang kelima ada pH isoelektrik atau yang biasa ditulis dengan PI. pH isoelektrik suatu asam amino adalah pH di mana asam amino tidak mempunyai selisih muatan atau muatan sama dengan 0. Oleh karena itu tidak bergerak pada medan listrik. Nah, di sini bisa dilihat untuk sebelah kiri itu muatannya adalah, untuk ruas sebelah kiri muatannya ada +1, dan untuk ruas sebelah kanan muatannya itu ada -1. Dan yang untuk ruas tengah-tengah ini muatannya itu sama dengan 0 karena di sini ada muatan positif dan juga muatan negatif, jadi sama dengan 0. Lalu untuk PI-nya sendiri dapat dapat eh, dapat dihitung dari pKa karboksilat ditambah pKa amina dibagi 2. Nah, di sini bisa dilihat pKa karboksilatnya itu sama dengan 2,3 dan pKa aminanya sama dengan 9,9. Jadi, bisa dapat dihitung 2,35 ditambah 9,69 dibagi 2 sama dengan 6,02. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Firly. Kepada Firly dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Yang pertama itu berdasarkan polaritas rantai sampingnya atau gugus R-nya. Ada R non-polar yang hidrofobik, ada R polar yang hidrofil tetapi tidak bermuatan, ada R yang bermuatan positif, dan ada R yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino berdasarkan penggolongan lain. Boleh di next? Nah, yang pertama itu akan dijelaskan berdasarkan polaritas rantai sampingnya atau berdasarkan gugus R-nya. Yang pertama adalah R non-polar atau hidrofobik. Hidrofobik itu yang dia tuh nggak suka sama air gitu. Yang pertama ada alanin. Nah, sebelum itu kita lihat nih rantai yang warna pink. Itu tuh kayak struktur umum dari asam aminonya. Nah, yang ngebedainnya itu cuman rantai sampingnya ini yang warna biru. Kalau alanin itu rantai sampingnya ada CH3, kalau leusin itu rantai sampingnya bisa dilihat di sini. Kalau metionin itu rantai sampingnya yang lurus seperti ini. Kalau valin juga hampir sama kayak leusin. Yang isoleusin juga hampir sama. Terus yang triptofan itu yang membentuk siklik atau membentuk cincin. Dan fenilalanin juga sama, ada yang membentuk cincinnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Kemudian yang kedua ada R polar hidrofil tetapi tidak bermuatan. Yang pertama ada glisin, sistein, glutamin, serin, treonin, asparagin, dan tirosin. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Yang ketiga ada R yang bermuatan positif, contohnya lisin, arginin, dan histidin. Dan yang terakhir, R yang bermuatan negatif, contohnya aspartat dan glutamat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kauri.
Kayaknya nggak ada ya. Lanjut aja sama yang lain. Baik, Ibu. Selanjutnya ada penggolongan lain. Asam amino dibagi ke dalam 7 kelas, yaitu asam amino dengan rantai samping atau alifatik, contohnya glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Ada asam amino dengan rantai samping yang mengandung gugus hidroksil, contohnya serin dan treonin. Asam amino dengan rantai samping yang mengandung atom belerang, sulfur, contohnya cysteine dan mentionin. Selanjutnya, ada asam amino dengan rantai samping yang mengandung gugus asam atau amidanya. Contohnya asam aspartat, asparagin, asam glutamat, dan glutamin. Asam amino dengan rantai samping yang mengandung gugus basa, contohnya arginin, lisin, hidroksilisin, dan histidin. Asam amino dengan rantai samping yang mengandung cincin aromatik, contohnya fenilanin, tirosin, dan triptofan. Selanjutnya asam amino, contohnya prolin dan 4-hidroksiprolin. Selanjutnya akan dijelaskan dengan istilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan kimia asam amino. Yang pertama, kelarutan dan titik leleh yang tinggi dari sebagian asam besar amino melukiskan adanya gugus yang bermuatan. Semua asam amino pada umumnya larut dalam pelarut nonpolar seperti air dan etanol, serta tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, heksan, benzen. Asam amino aromatik menyerap sinar ultraviolet. Yang ketiga, membentuk ester dengan alkohol dalam suasana asam, menghasilkan ester yang mudah menguap, kemudian dipisahkan dengan destilasi. Yang keempat, dengan asam nitrit akan melepaskan gas nitrogen yang berasal dari NH2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirajul. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah ada reaksi kimia asam amino. Yang pertama itu ada reaksi ninhidrin. Asam amino bebas dengan ninhidrin itu akan membentuk kompleks yang berwarna biru. Intensitas warna itu diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 570 nanometer, kecuali prolin dan 4-hidroksiprolin yang memberikan warna kuning. Mirajul. Kayaknya kendala deh. Lanjut saja. Waktunya mepet nih, 8 menit lagi. Ayo, mana tadi kelompok 2? Maaf Ibu, barusan laptopnya mati Ibu. Mohon maaf, barusan laptopnya mati Ibu. Yeah. Saya ganti device ke HP Ibu. Okay. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi itu sampai kecuali prolin dan 4-hidroksiprolin yang memberikan warna kuning. Lalu yang kedua itu ada asam amino, satu dengan yang lainnya dapat bergabung menghasilkan suatu peptida. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Lukman. Baik, terima kasih Miraj. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui asam amino terminal pada suatu rantai polipeptida, maka protein diolah dengan dinitrofluorobenzen, 1-fluoro, 2,4 dinitrobenzen,
sama dengan reaksi Sanger dibagi pemenang. Lukman, suaranya nggak ada. Ayo dong. 6 menit lagi. Lanjutlah. Masih ada satu topik lagi, peptida. Baik Bu, saya lanjutkan. Yang ketiga, untuk mengetahui asam amino terminal pada suatu rantai polipeptida, maka protein diolah dengan dinitrofluorobenzen, 1 fluoro, 2, 4 dinitrobenzen, reaksi Sanger, pemenang Nobel tahun 1958. Yang keempat, untuk N-terminal, suatu asam amino atau residu N-terminal polipeptida diubah menjadi derivat feniltiohidantoin sehingga N-terminal polipeptida dapat diidentifikasi. Coba lagi. Baik, mungkin saya akan lanjut. Yang kelima ada pembentukan garam. Untuk itunya boleh dilihat di gambar. Yang keenam ada asilasi. Kondensasi gugus karbosil asam amino dengan ATP menghasilkan aminoasil ardenilat yang dikatalisis oleh suatu enzim. Pembentukan aminoasil adenilat merupakan suatu reaksi yang penting pada sintesis protein. Next. Peptida. Bila gugus amino dari suatu amino dan gugus karbosil dari asam amino lain bergabung membentuk ikatan peptida, unsur aminonya dinamakan residu asam amino. Suatu peptida sekurang-kurangnya terdiri dari 2 residu asam amino atau lebih yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu peptida yang mengandung lebih dari 10 residu asam amino disebut polipeptida. Contoh dari suatu polipeptida adalah hormon, protein, enzim, dan lain-lain. Suatu tripeptida memiliki 3 residu asam amino dengan 2 buah ikatan peptida. Selanjutnya dilanjut oleh Lukman, apakah sudah ada? Baik, terima kasih. Apakah ada suaranya? Ada. Dengar. Ada. Menurut perjanjian, struktur suatu peptida selalu ditulis dengan residu asam amino N-terminal, residu asam beta, residu asam alfa amino bebas di sebelah kiri, dan residu C-terminal, residu alfa karbosil bebas di sebelah kanan. Beberapa peptida yang menarik antara lain, 1. TRF adalah faktor pelepasan hormon tirotrofik, merupakan suatu tripeptida yang memiliki aktivitas biologis. Tripeptida ini bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan merangsang pengeluaran tirotropin yang selanjutnya merangsang pengeluaran hormon-hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Kedua, oksitosin, suatu hormon dari kelenjar pituitari yang menyebabkan pengerutan uterin selama melahirkan bayi.
Oke, alhamdulillah selesai. 2 menit lagi. Oke. Nah. Enggak dibuka sebentar kameranya. Sebentar saja. 1 halaman 1. Oke. 1, 2, 3. Halaman 2. Halaman 3. Halaman 4.